Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah sore ini tanggal 25 Muharram 1445 Hijriah. Kita masih diberi kesempatan bernafas, bahkan makan dan minum masih gratis, ya itu. Tapi usaha sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Basit ini untuk sama-sama menginginkan memahami ajaran Islam yang terkenal dengan ya'lu wa la yula alaih, tertinggi dari semua yang tinggi. Tandanya adalah manakala kita tekun menuntut ilmu, maka semakin terasa kekurangan tentang ilmu itu sendiri. Karena ilmu Islam itu berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya hanya pakai otak saja, sementara Islam itu di samping pakai otak juga hati menerima apa tidak. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat Islam. Meski kita tidak sezaman dengan beliau, tapi Al-Quran sebagai way of life kita, sebagai pedoman hidup di saat kita hidup di dunia ini, kita sama-sama mengerti dan memahami, insya Allah. Ada orang pintar yang tidak menerima Islam itu banyak sekali. Karena apa? Otaknya berlian tapi hatinya kosong, buta. Karena di dalam Al-Quran sesungguhnya yang buta itu bukan mata yang ada di depan kita ini, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada itu. Al-Quran kan itu. Contoh, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar namanya Senok Hogronya, Dr. Senok itu kan hafal 13 juz itu dalam Al-Quran, tapi beliau tidak menerima Islam, hafal 13 juz hanya untuk alat untuk menipu orang Aceh waktu itu. Yang terkenal waktu itu namanya Serambi Mekah. Tapi sekarang agaknya berbalik itu. Saudara-saudara kita di Aceh itu kalau ada masjid yang berlabel Muhammadiyah, mereka menolak. Ini sayang di sana. Jamaah sekalian, yang hadir hari ini saya sampaikan jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan paham dan barokah, ya. Saya akan bicara masalah akidah, yaitu yang berjudul Iblis. Judulnya Iblis, Pak. Ya, jadi gampang nek takon judulnya apa ngomong Iblis, nah situ tok. Tapi tentu berseri ya, karena itu saya pelan-pelan aja. Kalau bagi kita yang ingin pelajari akidah lebih jauh, itu pertama mengambil ilmu khusus, namanya ilmu usuluddin, namanya ilmu asal usul agama, pokok-pokok agama, lewat ilmu usuluddin. Ada yang berangkat dari ilmu aqaid, ilmu aqaid itu bundelan, jadi hatinya dibundeli, dia gak ngelukru.
Bab lain lahiriah ini bisa keliru dan bisa berbeda. Contoh kalau kita ibadah saja, ini adalah pekerjaan lahiriah kita, pekerjaan lahir. Tapi memungkinkan ada perbedaan itu, tapi tidak dianggap berbeda. Ini ciri khas dalam Islam itu begitu. Karena di sana ada istilah lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami seperti ini, bagi Anda seperti itu. Ada perbedaan. Kalau akidah diusahakan sama, biar tidak ngelukro. Ada juga yang dikenal dengan ilmu kalam. Cuma ini cukup jauh. Ilmu kalam itu bicara. Tadi dibicarakan saja. Bahkan di Al-Quran saja akidah itu sekitar 40%. Kalau ibadahnya 17. Yang banyak adalah di As-Sunnah, di Al-Hadis. Kalau kita paham kutubus sitah, ya mulai Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Turmudi, dan Ibnu Majah. Baiklah sekarang iblis. Iblis itu udah kata al-ablasa ya. Kalau bahasa sini ya mokong. Jadi mokong. Ditanya oleh Allah, "Iblis, siapa Tuhanmu panjenengan?" Kamu saya suruh? No, tidak. Siapa Tuhanmu panjenengan? Kamu aku suruh? Tidak. Nah ini iblis itu. Kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf 16 dan 17, dia adalah makhluk yang ringan. Bisa masuk tubuh manusia lewat peredaran darah. Ini malah di Bukhari ya. Di Sahih Bukhari menerangkan bahwa iblis adalah makhluk yang ringan, bisa masuk ke tubuh manusia lewat peredaran darah. Ya, kalau ada seorang yang tidur itu kosong blong, jangankan berwudu, doa saja tidak, maka kesempatan bagi iblis untuk jogetan ria di sana, lewat mulut, lewat hidung, apalagi bandulan di dalam hatinya. Sehingga kalau ada orang kosong belum, orang tidur membaca apa itu kosong, padahal tidur itu seperti orang mati. Insyaallah keterangan saya masih ingat panjenengan bahwa orang mau tidur berwudu lebih dulu, ditunggoni malaikat, didekati malaikat. Atuh-atuh tuh kok Sidratil Muntaha sana nyelorot mrene. Nunggoi wong mau Mojokerto sak Mojoagung kliru. Yayane aku Mojoagung. Kemenyeke. Jadi nunggoni orang yang berwudu tadi, apalagi dengan berdoa dengan ringan, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Maka malaikat itu mendekati dia. Hanya yang ditunggoi garu. Ini orang itu mendoakan malah begini kalau saya baca hadis-hadis itu. Allahumma ighfir li abdika fa innahu bata tahiran. Luar biasa ya. Tuhan ampunilah orang ini karena di saat tidur berwudu lebih dulu. Ini keistimewaan orang mau tidur berwudu. Apalagi ditambah dengan ayat kursi, bacaan-bacaan itu, kul-kul yang 3 itu, atau bagi mereka yang hidupnya tidak sampai miskin, saya ulang, bagi mereka yang hidupnya tidak sampai miskin itu kan ada tuntunan khusus Rasul kepada putrinya Fatimah Az-Zuhriyah itu, istri Ali bin Abi Thalib. Rasul kan punya 2 menantu, yang satu kaya raya, yang satu tidak kaya.
Yang tidak kaya inilah selalu didekati oleh Rasul. Kalau kamu mau tidur biar problem kehidupanmu bisa terselesaikan, maksudnya ada kecukupan hidup. Rasulullah itu kalau bicarakan wahyu lain dengan kita belarah-belarah. Di sana kamu mau tidur bacalah takbir 34 kali. Alhamdulillah 33, Subhanallah 33. Tadi dibalik. Kalau kita wiridan sholat kan tasbih dulu, Subhanallah Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33 juga. Agar jangkep 100, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau di saat sholat, wirid sholat. Dan bagi kita maaf yang tekun sesering mungkin dengan istiqomah baca itu, andai kata tidak sempat haji atau umroh mungkin, maka orang yang baca tasbih 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar juga sama, setara dengan haji. Dan ini sudah ya, setara itu pahalanya sama. Sudah saya lanjutkan. Yang intinya iblis memang mengepung manusia dari semua penjuru ya, kecuali atas kita. Jadi dari depan, dari belakang, kiri kanan ini bisa ini. Iblis dibantu oleh setan itu dengan usaha bagaimana agar manusia itu banyak yang jatuh ke neraka. Surat apa itu? Surat Fatir ayat, lihat dulu, ayat 7 dilihat dulu, tolong dibantu saya. Surat Fatir ayat 7. Kalau tidak ada 7 ya 6 lho, nisare kan dhuwure udah. Surat Fatir, Yasin 35 ya berarti. Surat ke-35. Itu usaha. Ayat 7 atau 6? Ya kalem-kalem saja, memang ngaji. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, syukron. Ya, terima kasih ya. Ayat berapa? 6. Ayat 6, berarti bukan 7 ya. Di Ustadz bisa keliru, ayatnya mesinnya 6 ngomongnya pituan keliru. Wahai manusia, jadikanlah setan itu sebagai musuh kamu. Jadi jadikan musuh kamu, karena dia memang musuhmu. Ojo mbok dadekno kanca, belahi kamu. Karena apa? Mereka hanya usaha untuk mengajak manusia untuk jatuh ke lembah neraka itu. 6 berarti ya, Fatir 6. Sudah. Yang kedua, iblis adalah musuh utama manusia. Coba kita jabarkan sedikit. Musuh manusia ini bisa dilihat Al-Baqarah 36. Tidak usah dibaca biar tidak lama nanti. Jadi iblis adalah musuh manusia. Al-Baqarah 36. Iblis sangat kejam. Ya, yang kedua, menggoda anak cucu Adam, menggoda anak cucu Adam sejak lahir perocot sampai ngap-ngap mau mati. Jadi iblis itu sangat kejam pada kita. Mana kadang dadekno kanca ya, kita ini repot ini. Sangat kejam pada kita ini.
Jadi kalau ada bayi lahir procot langsung iblis menyuruh. Setan sing gundul apa sing lorek apa sing macam-macam. Kamu datang itu ke Pulau Buru sana, ada bayi lahir. Ganti terus itu siang malam tanpa berhenti. Pokoknya bayi lahir datang satu. Ditunggoi satu setan ini, satu jin ini, yang setan tentunya, sampai nanti sakratil maut, sampai ngap-ngap mau mati. Kejam kan? Jadi setiap kita, termasuk sekarang ini kita, sampai hitung berapa? Ini itu terus duwe situk-situk. Ya nek kanca wong musuh. Kita tidak bisa melihat dia dan dia melihat kita. Kita harus tingkah pola yang ini deh. Tapi kita bahkan maaf, kita saat ngaji gini ditunggoi. Didik-didik ke gereja ngenang ini. Cek ngantuk. Ngantuk ini. Ngono akhir ngaji ya jajane endi mang rutuh lho. Ruh iki. Itu ya. Pernah ada sahabat yang tanya, "Ya Rasul, apa termasuk antum?" Iya. Hanya satu saudara saya yaitu Isa bin Maryam. Itu bayinya tidak sempat ditunggoi karena iblis mungkin nolai tidak ke sana. Karena dia dalam posisi kena fitnah. Kena fitnah berat itu. Jadi Nabi Isa tidak sempat. Sehingga waktu setelah lahir ke dunia ini, ketika hamil tuanya Maryam kan diasingkan oleh masyarakat, dia dilindungi, dijaga oleh Jibril, suruh hidup di bawah pohon kurma, di oase, di tengah-tengah sawah yang ada pohon kurma yang rindang. Dia kalau lapar, apalagi haus, tinggal memegang pohon kurma yang besar itu, tinggal menggerakkan itu. Di dalam Al-Quran sampai dikatakan dalam surat Maryam, tu sakit alaiha rutoban janiya. Gerakkan tanganmu akan jatuh kurma yang masak-masak itu yang rasanya lezat sekali. Gitu. Ya setelah lahir tidak sempat itu iblis menyuruh anak buahnya untuk mendekati Nabi Isa. Setelah mau diajak pulang, kamu nanti jangan bicara kepada siapapun wahai Maryam, cukup bayimu saja yang akan menerangkannya. Ini. Oleh karena itu orang-orang sebelah menganggap anak Tuhan. Anak Tuhan. Orang Yahudi Uzair anak Allah, anak Tuhan. Isa anak Tuhan. Ya ini, kita jangan niru-niru. Jangan sampai Nabi kita Muhammad yang mulia itu kita jadikan anak Tuhan. Batal syahadat kita, kacau Islam kita. Karena itu wajar-wajar saja dalam Islam. Sedang-sedang saja. Kalau kita ingin memuja-muja, jangan kepada Nabi kita, tapi tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau tidak nanti akan kelewat kita. Saya dulu masih kecil, senang mendengarkan itu. Ya Nabi salam alaika itu ya, senang itu. Mengkenduren ya. Malah oleh layah barang. Tapi akhir-akhir ini ya Nabi ditambah Allah. Dengarkan kaset-kaset itu. Allah ya Nabi lah. Allah jadi Nabi kan. Resiko tak sadat kita kacau. Sudah itu. Lalu yang tadi sudah saya singgung, ya menggoda sejak lahir sampai ngangkat mati. Ini diterangkan oleh Bukhari di juz 4 nomor hadis 199. Ya. Jadi mengapa saya sebut
iblis musuh kita karena tadi yaitu tadi manusia memang dijadikan musuh. Iblis sangat kejam. Yang selanjutnya masuk lewat darah, ya, masuk lewat pori-pori ini, beleng-beleng ini. Tapi kalau kita baca apa-apa, tidak kuat itu, tertolak oleh bacaan-bacaan Al-Quran. Karena itu maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sukalah baca ayat kursi ini, ya, terutama untuk wiridan habis sholat. Atau yang kedua, kalau kita ingin agar rumah kita tidak ditempati setan, bahkan iblis tentu tidak sempat menyuruh mereka datang ke rumah kita itu, yang datang malaikat, maka sesering mungkin baca 2 ayat Al-Baqarah yang terakhir. Apal itu? Amanah Rasul itu, yaitu yang nganggur-nganggur pakai bacaan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, dan seterusnya itu, ya. 2 yang terakhir. Tuh setan tidak mampu datang ke rumah kita. Sering baca itu. Apalagi kita yang sudah sepuh-sepuh, maaf seperti saya 74 ini. Jadi kita duduk sambil menunggu kopi, jangan keburu-buru didamoni lah. Kalau seneng kopi atau teh, nunggu dingin dulu. Saat menunggu dingin kan ada timing yang cukup itu, maka bacalah ayat seperti itu. Boleh duduk, boleh mendongkrong, terserah. Itu. Maaf tadi saya khotib di Aroyan, ya, pusatnya orang-orang Arab di Jombang itu. Tadi yang sebelah saya itu Hasan Islam dari Mesir itu. Dia masih muda juga sudah datang penyakit, ya. Penyakit derinding-derinding itu, ya. Kasihan juga. Rumahnya Mesir, di situ jadi guru hafid, ya. Dia ada pembantunya yang lain. Tadi yang ngimami akhirnya Ustadz dari Gresik kalau tidak salah, atau mungkin Surabaya. Jadi silahkan kita memang menjaga kesehatan ini, ya. Pola makan, kalau orang kesehatan mesti pola makan. Tapi dengan Islam ya halalan thayyibah. Yang kedua, jangan banyak pikir. Mikir oleh tapi urusan akhirat ae. Urusan dunia kato dewe. Jangan dibalik. Sebab apa? Kita hidup ke dunia ini di alam rahim sudah tercatat dengan sempurna bahwa rezeki kita nanti dari sana, dari sana, dari sana. Bahkan gratis aslinya itu. Sudah dijangkau itu. Diberikan oleh Allah. Cuma karena itu masih mu'allaq, harus dicari. Jadi wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, saya tertarik tadi, maksud saya karena berdampingan dengan kawan-kawan itu, saya hanya khotib saja. Kalau di Royan itu, yang ngimami ada tersendiri. Jadi begitulah jamaah sekalian. Kembali pada yang selanjutnya, suka mudah sekali perut buncit. Nah ini panjenengan kalau buncit perutnya, ini setan gampang melebu. Seperti saya ini buncit termasuk, ya, kaya lemu, ya apa ini. Tapi saya oleh ibu angkat sejak kecil saya diomongi, kamu kalau kurus sakit, kata ibu angkat saya. Jadi kamu sejak kecil ya lemu nguniku. Sehingga mudah-mudahan perut buncit seperti ini setan tidak mudah menggoda kita. Amin. Nah, kadang-kadang perut kurus ya digoda. Lah nek gak mau coba apa? Nah itu. Sudah, ya. Ya ngapunten ora nyindir. Oh ya, ini sing lemu girang deh. Padahal kurus itu kan hanya ciri khasnya satu kan.
Kurus kan kurang daging ngono ya. Betul ya? Padha ae. Ya. Sudah. Wes. Ngapunten kok nyindir-nyindir. Ini di dalam Muslim, Sahih Muslim ya. Ya, bab nomor 8 hadisnya 31. Jadi di Muslim itu bahwa perut buncit itu gampang dimasuki setan. Cemplung gede-gede. Tapi kalau kita kan sederhana. Insyaallah begitu. Sekarang yang selanjutnya manfaat iblis. Jadi iblis itu ada manfaatnya. Dari mana kita tahu? Ya Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, apa yang Kau ciptakan tidaklah sia-sia, termasuk menciptakan iblis, tidak sia-sia. Maaf, saya tambah sedikit. Karena ini kan saya sudah janji, nek ngomong beriblisan harus seri, tidak usah panjang-panjang dan nyantai, karena ini nyangkut akidah kita. Seperti dalam surat Al-Baqarah ada, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqah. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan makhluk seperti nyamuk, bahkan lebih rendah dari itu. Itu manfaatnya sangat lumayan karena menengok Ali Imran tadi Al-Baqarah. Ya Tuhan, apa yang Kau ciptakan tidaklah sia-sia. Jadi apa saja. Ini dalam ayat-ayat dalam tubuh ini pun wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum. Di jagat ini ada ayat Allah, termasuk dalam tubuh kamu. Ada ayat-ayatku di sana itu. Coba maaf, saya tidak sampai aneh-aneh, tapi contoh aja. Dalam tubuh ini kan ada namanya rambut, mau macam-macam. Rambut itu punya watak yang berbeda-beda. Wis ngunai, titik ya jadi koma. Ya supaya nanti belarang-belarang. Pengajian kita kan tidak boleh aneh-aneh. Memang begitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dah. Manfaatnya sekarang yang pertama untuk menguji manusia. Jadi Allah menciptakan iblis untuk menguji manusia, lulus apa tidak. Iblis nanti mampu menggoda seseorang apa tidak. Surat Al-Qiyamah 36. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. Ingin zaman lihat? Nah, silakan. Surat ke berapa? Wesida la uqsimu jejere pokoke juz likuran, 29. Pelan-pelan aja. Jadi untuk menguji manusia, surat Al-Qiyamah 36. Surat ke berapa? Surat ke-75 ayat 36. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungan jawaban? Ya itu iblis untuk situ menguji. Yang B memang makhluk durhaka iblis itu. Jadi diuji memang lewat makhluk durhaka itu. Enak kepenak kan gak ono ceritanya. Ya seperti anak-anak kita yang sekolah kuliah itu kan harus melewati macam-macam, apalagi kuliah harus datang aktif menghubungi dosennya begitu. Baik nanti kalau mendekati akan munakosah ya harus selalu mengikuti bimbingan para dosennya dan harus sering datang. Nah, sehingga nanti di saat
berhadapan dengan penguji, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulis itu. Tuh. Yang C, orang yang beriman akan bertambah ibadahnya. Orang yang beriman, adanya iblis itu tambah kuat ibadahnya. Sebab dia berhati-hati. Ali Imran 191. Udah ya, jadi manfaat iblis ada 3. Satu adalah untuk menguji manusia. Al-Qiyamah 36. Yang B memang makhluk durhaka, iblis itu. Yang C, orang yang beriman akan bertambah ibadahnya. Bab takut atau berhati-hati, bukan takut pada iblisnya, berhati-hati. Suatu saat, apalagi di saat sakaratil maut, ya, di saat orang sakaratil maut, dia akan bicara apa yang terbiasa dibicarakan sebagai idola kehidupan. Udah ya. Sekarang angka 4. Bagaimana iblis menggoda manusia? Bagaimana ini ya? Bagaimana? Ini agak banyak sedikit. Bagaimana iblis menggoda manusia? Pertama, menanamkan permusuhan. Jadi ditanamkan permusuhan di antara manusia. Cek geger. Kan di masa azali pernah malaikat kan aslinya tidak setuju Allah menciptakan manusia. Segampangnya buat apa? Ya Allah, kau ciptakan manusia kan senengani gelut, senengani geger. Ya. Karena itu ya ini malah maaf kalau seseorang itu akidahnya kuat, seseorang atau banyak orang lah, akidahnya kuat, yang digoda dulu adalah bagaimana agar musyrik. Yang pertama, di samping dia ibadah, ya bagaimana agar musyrik. Di samping menyembah Allah, juga mau ikhlas menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah laut, kayu-kayu besar, kayu-kayu kecil, batu dan sebagainya. Tuh. Padahal karcis surga, perhatikan ini, maaf. Karcis surga kan 11. Kalau menurut surat An-Nisa 36. An-Nisa 36 kan u'budullaha, nomor 2-nya wala tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, salat yang kuat. Lalu yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi yang digoda oleh iblis bersama anak buahnya, bagi mereka yang sudah Islamnya kuat, yang digoda itu agar syirik bagaimana? Diatur dengan bisian-bisian setan. Kalau tidak mempan, syirik tidak, suruh murtad itu. Dulu pernah saya ceritakan, berarti pernah saya singgung masalah periblisan ini, karena saya ingat di tempat ini, yaitu ketika ada pemuda abid ini ingin merusak pohon besar yang dijadikan pemujaan orang. Di tengah perjalanan ada setan itu. Bid, mau kemana? Antum mau menebang pohon. Mengapa? Karena dijadikan Tuhan oleh masyarakat sini. Gelut kan itu. Tapi akhirnya setan itu kalah. Dibedeng adu-adu. Ketika kalah, digeret dijak minggir si abid ini. Dijak lungguh ngene pager nek cara biyen. Belum ada tembok-tembok besi-besi seperti sekarang.
Terus ditanya, jadi pinter sekali ya. Setan sudah di briefing. Itu iblis itu kalau mau mengirim setannya menuju ke satu tempat atau ke seseorang, kalau imannya orang itu hanya SD umpama, yang dikirim kudu SMP, gak usah dur-dur, gak usah SMA, kedukuran. Jadi kalau imannya itu, ukuran iman loh seseorang itu ya, imannya SD, sing gudo SMP. Cek gagal ya SMP unggulan, saya kira akeh SMP unggulan. Jadi kalau seseorang ini imannya sekadar SMP, yang dikirim harus atasnya. Begitu selanjutnya. Dah begitu. Supaya tidak kalah. Ketika Abid ini dijak mampir ke pinggir jalan, ditanya, "Bid, kamu kerja apa sih?" Ya, dari sudut kerjanya ini, aku sih nganggur lah, iku apa? Kan nganggur itu sih gak ada masalah. Coba kamu tidak usah ngurusi pohon-pohon rindang itu, krepyak apa ibrik, tidak perlu kamu urus itu. Mbah Jati lanang apa? Ada loh, kayu disebut mbah itu ada. Yang menyebutnya masyarakat Mbah Jati, koyok menungso jati itu, dan diciumi oleh seseorang. Subhanallah, ya, subhanallah. Jadi akhirnya ngene Bid, kamu ndak usah repot-repot, kamu tekun nanggoni al-basit nek subuh. Ibarat sini ya, nggak usah sajadah sing tebel, aja sing tipis, sajadah sing tebel. Kamu sholat ambil yang depan. Nanti kalau sehabis sholat assalamualaikum warahmatullah, kamu tidak usah wiritan, bukaan sajadah yang tebel. Ono duit yang cepet. Jadi diatur begitu. Jadi lewat gini gak iso, lewat gini gak iso. Nah, itu caranya menggoda itu. Semakin tinggi iman seseorang, semakin berkaliber. Nah, tadi sudah saya singgung SMP SMA. Lah umpama nih lulusan S1 ya sing nggodha kudu S dawet atau S yang lain. S-an lah. Begitu, maaf. Akhirnya ya kudu goyang ibadahnya. Setelah kedua masih ada uang, sampai assalamualaikum dibuka si ono. Ketiga tidak ada, marah lagi si Abid ini, nggawa pecok. Setan sudah siap sedia di depan pohon ini. Gludel-del, kalah kamu dengan saya, Bid. Lah kok bisa? Kemarin kan kamu karena Allah, sekarang kan karena cepet ini. Nah itu sulit kan? Nah, jadi karena itu hati-hati. Di dalam surat Hijr itu ada bahwa orang yang sulit digoda oleh iblis adalah mereka yang ikhlas. Hidup ikhlas, kaya ya ikhlas, tidak kaya ya ikhlas. Padha ae. Eling keterangan saya dari Rasulullah. Yang kedua kan, maaf ini saya tambahkan dulu biar kita tidak lupa. Mumpung ngiling hadis ngene iki perlu dipedomani ya. Pertama, wasiat Rasul adalah ittaqil makarim takun abadan nas. Yang pertama, ini wasiat Nabi. Pertama, hati-hati makanan yang kamu masukkan ke dalam perutmu. Ya, hati-hati makanan yang kamu masukkan. Ya, ittaqil makarim takun abadan nas. Hati-hati makanan yang kamu makan. Kamu akan menjadi hamba Allah yang paling top. Ini yang pertama, yang paling oke. Yang kedua, wardo bima qasamallahu laka. Takun agnan nas. Ridho ing pandumi Allah. Apapun yang diberikan Allah pada kita, ridho. Baru orang itu disebut orang kaya. Jadi wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridho ing pandumi Allah. Ini cara Jawa titik-titik ya.
Jawa kabeh ini. Orang sing gak Jawa. Ya maaf ini. Wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridho ing pandumi Allah. Kowe dadi menungso sing paling sugih ning bumine Allah. Wong sugih iku ridhone Allah sak pira? Ya masih akeh kowe ku Jakarta miliaran triliun gak ridho, mecicil gak sok guyu belas. Ya gak sugih. Anak kita sedina oleh 10.000 gitu ku sarapan wira. Nah, cukup itu. Kita tuh jadi orang kaya seperti itu wasiat Nabi. Yang ketiga malah aksin ila jarika, yang baik dengan tetangga kamu. Baiklah berbuat baik dengan tetangga kamu. Takun mukminan, kamu jadi orang mukmin yang sejatine mukmin. Bab orang sebaik-baik itu kan dengan tetangga. Aksin ila jarika, nomor 3. Yang keempat, wa akhibanil nas kama tuhibbul nafsik. Cintailah semua orang, kamu akan jadi orang muslim. Ini yang terakhir ini. Kata Nabi, wala tukthiru dhahik. Jangan banyak hiburan, jangan banyak gurau. Ojo kaken guyon. Bab orang banyak gurau akan mematikan hatinya. Wala tukthiru dhahik fa inna kathrata dhahik tumitul qalb. Jangan banyak gurau. Jangan banyak tertawa bengok-bengok. Karena dengan tertawa yang berbahak akan mematikan hati. Jamaah itulah yang wasiat Nabi. Kembali pada Abid dulu, bahwa iblis cara menggoda. Kalau yang pertama syirik tidak bisa, disuruh murtad. Bagaimana agar keluar dari Islam? Maaf, subhanallah, konon saya tadi mendapat berita dari kawan, Pak Karni Ilyas keluar dari Islam, katanya itu. Lah pokon kok sok berita-berita, aku ndelok berita Ustaz. Lah apa ngurusi wong iku Jakarta kok. Ya sekitar kita aja. Nah, mudah-mudahan tidak, ya mudah-mudahan Pak Karni Ilyas tidak keluar dari Islam. Ya jadi begitu. Kalau keluar ya urusan dia sendiri kan, namanya murtad namanya. Jadi kalau tidak bisa syirik dimurtadkan. Kalau tidak bisa murtad ini dihulukan. Hulu itu apa? Berlebih-lebih dalam ibadah. Jadi ibadah kan biasa-biasa, tapi suruh melebih-lebihkan, sehingga akhirnya dia putus asa dan payah. Padahal ibadah itu kan manusiawi, biasa-biasa. Kalau memang ibadah sudah digulukan tidak berhasil, ya pokoknya bendino ngaji gua al-basit umpamane, ya suruh itu. Yang keempat adalah bagaimana agar riya dalam beragama, mamerno ibadah. Jadi kalau sendakap itu dipasang aksi sampai kelewat. Begini, negarudunen. Nah, seperti itu. Jadi berlebih-lebih, kan santai aja, biasa-biasa. Dalam ibadah itu kan biasa-biasa, jangan berlebih. Itu namanya sederhana dalam ibadah. Kalau memang riya tidak bisa, karena ya apa, memang ibadah wongku ikhlas betul, ya suruh tukaran sak kancane. Hati-hati, takmir masjid hati-hati ya. Ojo tukaran sak konco. Jenengan saya percaya ndak mungkin musyrik, insya Allah begitu. Ndak mungkin murtad, ndak mungkin gulu dalam ibadah, dan tidak mungkin apa? Riya dalam ibadah. Tapi yang terakhir, tembok yang terakhir adalah tukaran sak konco. Hati-hati. Hati-hati. Tuh, hati-hati. Termasuk sing dipasang foto-foto ini, hati-hati ya, jangan tukaran sak konco. Tolong itu.
Ya sing rukun sak kancaku iki lho kok guyu. Iku lho foto-foto bolo-boloku. Hati-hati dengan ikhlas. Saya berjuang untuk ya menambah pengalaman dan ilmu. Tapi satu dengan yang lain ojo sampai. Nah, itu harapan kita. Bab nanti kalau kalah dengan setan rugi dengan sendirinya. Nanti akan setan masuk ditunggoi iblis nih. Isok jotosan sak konco. Hati-hati itu. Ya mudah-mudahan ya jenengan jangan tertawa, harus didukung. Dukung kabeh tapi diusahakan mereka yang maju jangan sampai tukaran sak konco. Sing ikhlas begitu. Aja lali. Oh durung nyoblos lah bagi aku piro. Namanya gak ikhlas sih. Hak sugeng. Bagi aku piro wong durung-durung njuk bagian. Ngapunten cek gak ngantuk sampean. Ya sepurane sing akeh tadi itu jalan dulu jadi oleh situ ini. Jadi bagaimana iblis menggoda manusia? Pertama adalah menanamkan permusuhan. Surat apa tadi? Al-Maidah 91. Jadi oleh situ, tambah situ. Nomor 2, setan membuat kita lupa beribadah. Tak diloi piro sejumlah kayak sampai 10 orang ya. Oke, seri ya. Oh, seri ini sampai 13 ya. Sampai 13 ya oleh luru ya. Maaf ini. Jadi saya ulang nomor 2, setan membuat kita lupa beribadah. Pemane sesenane rempon jagongan hati-hati. Al-Mujadilah atau Mujadalah 19. Tadi surat Al-Maidah 91. Sekarang setan membuat seseorang lupa beribadah. Al-Mujadilah 19. Yang ketiga, setan mengajak manusia berpaling dari syariat. Nomor 3, setan mengajak manusia berpaling dari syariat. Zuhruf 36. Zuhruf 36. Berpaling dari syariat. Ya bukan itu saja. Jenengan kalau mendengarkan lagu-lagu itu kan. Maaf ini saya tidak nyindir-nyindir kemak nyinggung. Ada lagu-lagu begini. Duh bolo konco itu loh. Priya wanita ojo ngaji syariat bloko gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara. Loh, belajar syariat ke malah soro itu kan ya terbalik itu. Saya ulang ya. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko nggur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara. Tambah soro itu. Ya, tambah soro. Jange qobliyah subuh gak. Qobliyah zuhur 2 kali ndak. Karena apa? Ya tambah soro ini harus. Itu saja, maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi masih nomor berapa? Masih nomor 3 ya. Surat Zukhruf ayat 36. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.